Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya merupakan mahasiswa dari S1 Teknik Informatika kelas A Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan ataupun tutorial bagaimana cara kita membuat sebuah use case diagram dan juga activity diagram dengan menggunakan metode Swimland. Jadi di sini sudah tampilkan ya, saya mengambil sebuah studi kasus dengan judul sistem top up game online. Dan di sini sudah ada tabel. Tabel ini merupakan kebutuhan fungsional dari sistem top up game online yang akan kita bikin nanti. Atau bisa disebut juga dengan functional requirement. Jadi total di sini ada 6 buah functional requirement ya, yang nantinya ke 6 buah FR ini akan saya jadikan sebagai use case. Jadi yang pertama itu di sini ada sistem mampu memfasilitasi pengguna untuk login pada website. Jadi intinya nanti sistem yang akan kita buat ini dia bisa memberikan login kepada pengguna yang ingin masuk ke websitenya. Karena sistem saya ini akan menggunakan basis website ya. Lalu yang kedua ada sistem mampu menampilkan daftar game yang tersedia. Lalu yang ketiga ada sistem mampu menerima dan memverifikasi akun game menggunakan berupa username dan ID. Jadi nantinya untuk mengakses akun pengguna yang ingin melakukan top up, maka sistem akan meminta data akun dari pengguna, yaitu data akun gamenya berupa username dan juga ID. Lalu yang keempat ada sistem mampu menampilkan paket top up yang tersedia. Yang kelima, sistem mampu memproses pembayaran pengguna melalui e-wallet atau virtual account. Nah, di sistem ini hanya menerima 2 buah metode pembayaran ya. Ada di antara e-wallet atau virtual account. Lalu yang keenam, sistem mampu menampilkan bukti pembayaran. Nah, tentunya bukti ini diperlukan ketika pengguna sudah berhasil menyelesaikan pembayarannya. Oke, langsung saja kita buka Lucidchart karena saya akan membuat use case diagram dan juga activity diagramnya di Lucidchart ya, di Chrome. Nah, teman-teman bisa cari saja di Google, ketik di situ Lucidchart ya, lalu klik plus new, lalu blank diagram, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada banyak shape ya, nih flowchart, terus ada shape-shape lainnya. Nah, untuk membuat UML itu kita memerlukan shape yang khusus di UML. Karena di sini belum ada, jadi bisa ditambahkan dengan mengklik bar shape di sini. Kita klik bar shape, tunggu sebentar. Setelah itu di daerah standar library ini bisa kita scroll ke bawah lalu mencari tulisan UML. Nah, ini UML, kita centang saja UML-nya. Kali tampilkanlah apa-apa saja yang akan masuk ke dalam shape kita, itu ada UML diagram, UML use case, UML state or activity, dan juga lain sebagainya. Jadi disesuaikan saja mana yang digunakan, lalu klik use selected shape. Nah, sini sudah terlihat ya, yang kita centang tadi itu sudah masuk semua ke shape ini. Oke, yang pertama saya akan membuat use case diagramnya. Di use case diagram itu tentunya memiliki beberapa komponen seperti container, lalu ada juga aktor, dan juga ada use case serta relasinya. Nah, jadi yang pertama itu kita bikin kontainer terlebih dahulu ya. Tinggal klik saja kontainer di sini. Lalu ukurannya bisa disesuaikan ya, sesuai mau sebesar apa silakan. Apa itu kontainer? Kontainer itu merupakan sebuah tempat ya, dilambangkan dengan persegi panjang ini ya.
dengan persegi itu yang dimana nanti dia itu akan menampung use case dan juga relasi yang akan digunakan oleh aktor nantinya. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan ya. Pertama-tama ini bisa kita ganti dulu nama dari kontainernya, sesuaikan saja dengan judul yang dibuat, sistem top up game online. Oke, lalu yang kedua komponen dari use case diagram itu ada use case tentunya. Nah, use case di sini dilambangkan dengan bentuk oval gini ya. Jadi apa itu use case? Use case itu merupakan seperti hal-hal apa saja yang nantinya bisa diakses atau dilakukan oleh aktor. Apa aktor itu? Di sini aktor ya, aktor dilambangkan dengan bentuk stickman seperti ini. Aktor inilah yang nantinya akan berperan sebagai orang yang mengoperasikan use case yang ada di sini. Di aktor itu sebenarnya bukan hanya orang saja, dia bisa berupa benda pun juga bisa berupa benda di aktor ini, atau bisa berupa sistem itu sendiri. Nah, aktor ini dia memiliki dua jenis ya, ada yang primary aktor dan juga ada yang secondary aktor. Di sini apa itu primary actor dan juga secondary actor. Kita mulai dari primary actor dulu ya. Primary actor itu merupakan aktor yang dia memiliki peran paling banyak di dalam sistem, atau peran yang berinteraksi secara langsung dengan use case itu dia paling banyak. Makanya dia disebut sebagai primary actor. Dan primary actor di sini adalah pengguna tentunya. Nah, mereka lah, karena tujuan dari sistem ini sendiri pun untuk pengguna juga kan. Makanya primary actor-nya itu adalah pengguna, mereka lah yang akan mengoperasikan use case di sini itu. Bukan semuanya, tetapi lebih banyak. Dan juga apa itu secondary actor? Secondary actor itu adalah peran kedua di dalam sebuah sistem. Jadi di bawah primary actor, dia juga memiliki kontribusi dalam sistem ini ya, tetapi tidak sebanyak dari primary actor. Karena bisa dikatakan secondary actor ini itu seperti peran pembantu. Jadi kalau si secondary actor ini nggak ada, primary actor ini mungkin akan kesulitan dalam menggunakan sistem ini, atau bisa saja sistemnya menjadi tidak berjalan. Nah, secondary actor di sini tentunya adalah sistem itu sendiri. Untuk posisinya agar lebih mudah dipahami bisa kita letakkan di seberang dari primary actor ya, secondary actornya ini. Oke. Nah, karena tadi kan saya memiliki 6 buah FR dan juga saya ingin membuat 6 buah FR itu sebagai use case-nya. Jadi karena isi per satu bisa tambahkan lagi ya. Kita buat dulu. Use case pertamanya adalah login. Lalu kita bikin use case kedua, tinggal klik simbol simbol use case-nya, lalu Ctrl D untuk membuatnya menjadi 2. Lalu ini use case keduanya adalah tampilkan game. Selanjutnya use case ketiganya input data akun. Oke. Lalu selanjutnya ada tampilkan ini apa namanya dia, tampilkan paket top up di menu-menu yang bisa ditop upkan itu nominalnya. Lalu
Setelah itu ada lagi pembayaran ya, pembayaran. Nanti kita susun lagi ya, ini agar lebih terlihat menarik. Lalu ada tampilkan bukti pembayaran. Ada berapa nih? Udah 6 ya. Nah, jadi sebenarnya use case ini itu tergantung dengan sistem yang kita buat juga. Jadi tidak harus seperti ini, tidak harus jumlahnya 6 ataupun bagaimana, tapi menyesuaikan dengan sistem yang ingin kita bangun. Jadi kita susun dulu ya, ini akan lebih mudah. Tampilkan game. Ya, kita bisa kasih relasi dulu ya. Nah, selain ada container, ada use case, dan juga ada aktor, di dalam use case diagram itu ada yang namanya relasi. Relasi itu bisa antara aktor ke use case, ataupun use case ke use case lainnya. Sekarang kita akan bikin dari aktor ke use case dulu ya. Di sini, terus arahkan ke use case yang dapat dioperasikan oleh pengguna, oleh aktor pengguna. Jadi seperti itu ya untuk menentukan relasinya. Jadi tergantung siapa yang dapat melakukan use case tersebut, maka relasinya akan mengarah kepada aktor tersebut. Karena seperti ini kan pengguna bisa login kan, yang bisa login itu kan harusnya hanya pengguna. Sistemnya itu tidak perlu login, tapi dia bekerja di belakang. Lalu apalagi yang bisa dilakukan oleh pengguna di sini? Ya, input data game. Nah ini lalu lagi ada pembayaran. Kita arahkan ke pembayaran. Ya, berarti di sisanya ini adalah use case yang dapat dilakukan oleh sistem. Jadi tinggal kita arahkan saja. Hingga semua use case itu memiliki relasi terhadap aktornya ya. Ini merupakan relasi antara aktor dan juga use case, kan? Lalu ada lagi yang namanya relasi antara use case ke use case lainnya. Jadi di sini itu terdapat yang namanya include, extend, dan juga generalize. Nah, masing-masingnya akan saya cantumkan ke sini ya, karena memang dibutuhkan. Jadi sebentar, ini kita perlu membesarkan kontainernya dulu ya, agar lebih mudah, lebih jelas. Pertama, saya akan menunjukkan apa itu relasi include ya. Kita Ctrl D dulu untuk membuat sebuah use case. Nah, pertama-tama include. Apa itu include? Jadi include itu merupakan relasi dari base case ke include case, yang dimana ketika base case itu dieksekusi oleh pengguna, maka si include case-nya juga akan ikut dieksekusi. Seperti itu, ini dinamakan dengan include case. Yang mana itu base case dan yang mana itu include case. Base case itu dia merupakan use case yang paling awal atau yang berinteraksi langsung dengan pengguna atau yang berinteraksi langsung dengan aktornya, itu dinamakan dengan base case. Lalu berarti yang sebelahnya itu adalah include case. Nah, bagaimana relasinya? Relasinya itu dari include case menuju base case-nya.
seperti ini. Lalu untuk memperjelasnya bisa kita beri nama di sini dengan input. Nah, ini menunjukkan bahwa login merupakan input dari ini belum diganti ya, sorry. Nah, apa yang dilakukan, apa case yang akan ikut tereksekusi ketika login berlangsung? Tentunya adalah verifikasi akun. Karena ketika pengguna login tentunya akan memverifikasi akun terlebih dahulu untuk memeriksa apakah akunnya itu valid atau tidak. Nah, kita dulu ini. Nah, kita akan membuat relasi extend ya. Oke, selanjutnya kita bikin extend untuk relasi extendnya. Kita ganti dulu. Nah, apa itu perbedaan antara include dan juga extend? Itu bedanya ketika include itu pasti tereksekusi saat base case-nya dieksekusi, maka extend itu berbeda dengan include. Meskipun base case dari si extend ini itu dieksekusi, tapi si extend ini belum tentu ikut tereksekusi karena dia hanya akan tereksekusi pada suatu kondisi tertentu. Contohnya, ketika login tetapi akunnya itu tidak valid, entah itu salah password ataupun salah email atau begitu ya. Nah, intinya tidak berhasil login. Pengguna tidak berhasil login, maka yang tereksekusi itu akan menjadi pesan error. Nah, jelas kan kalau pesan error itu dia tidak pasti tereksekusi ketika login, hanya tereksekusi ketika pengguna gagal melakukan login ke dalam website. Bagaimana relasinya? Terus seperti ini ya, dari base case menuju extend case. Itu dia yang namanya extend. Oke. Nah, ini sama saja ya, bisa kita klik dua. Klik dulu di sini lalu beri tanda extend untuk mempermudah pembacaannya. Nah, begitu. Nah, selain dari login, input data akun game ini juga memiliki relasi input dan juga extend ya. Karena mereka sama-sama akan melakukan pengecekan. Kita pilih dulu ya. Nah, di sini yang menjadi input dari input data akun game adalah pencarian akun, karena untuk melakukan top up atau mengirim seperti misalnya kita ingin melakukan top up diamond ya, untuk mengirim diamondnya itu tentunya kita harus memberitahu sistem yang mana akun yang ingin kita top up. Makanya sistem akan melakukan pencarian akun. Di sini ke ini ya, input ya. Nah, kalau input dia dari base case, dari input case menuju base case. Kita beri tanda juga. Nah, lanjut ke base case selanjutnya. Itu ada extend ya. Extendnya apa extendnya? Pesan akun tidak ditemukan. Pesan akun tidak ditemukan. Dari sini ke sini. Dari base case menuju extend case. Seperti biasa kita beri namanya extend. Nah, oke. Lalu input sudah, extend sudah. Lagi ada yang namanya generalize ya.
Apa itu generalize? General itu kan umum ya, artinya relasi ini itu digunakan untuk memberikan spesifikasi atau dari yang use case itu umum menjadi lebih spesifik. Itu namanya generalize. Contohnya di sini pembayaran ini kan sesuai dengan requirement tadi. Dia memiliki dua metode ya, dari dia menggunakan e-wallet dan juga ada yang menggunakan apa itu lagi ya, virtual account. Kedua metode pembayaran itu kan merupakan spesifiknya dari pembayaran. Pembayaran ini merupakan gambaran umumnya. Seperti konsep parent and child ya. Pembayarannya sebagai parent dan kedua metode tadi merupakan child-nya. Misalnya di sini e-wallet. Satu lagi ada virtual account. Nah, ini ya. Bagaimana menggambarkan relasinya, yaitu dari si child-nya menuju ke parent-nya. Ya. Aduh. Salah pencet ini ya. Yang child satunya lagi juga mengarah ke parent-nya. Nah, jadi terbentuklah seperti ini ya. Sepertinya ini use case-nya terlalu terlihat berdempetan. Dia akan saya geser lagi ya agar lebih mudah dibaca. Oke. Jadi seperti ini ya bentuk dari use case diagram. Ya, ada kontainer, ada use case-nya, ada relasinya, dan juga ada karakternya. Ini sudah terlihat jelas ya siapa-siapa saja yang memerankan dari use case tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membuat activity diagram yang dimana masing-masing use case yang ada di sini akan saya bikinkan activity diagramnya dalam bentuk swimlane. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Dulu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu activity diagram metode swimlane. Nah, swimlane itu kan bisa kita artikan sebagai jalur renang. Nah, mungkin teman-teman akan lebih tergambarkan dengan tabel ini ya. Oke, ini merupakan tabel dari swimlane. Nampak seperti jalur dari renang ya. Jalur pertama dan juga jalur kedua. Nah, apa alasan dibikin per jalur seperti ini atau per kolom seperti ini? Karena nantinya pada tabel ini akan menjelaskan bagaimana sebuah use case itu berlangsung dari yang awalnya siapa yang memulainya dan siapa yang mengakhirinya. Pokoknya itu akan dijelaskan secara rinci di sini. Contohnya, ini kita bikin ya, use case pertamanya tadi adalah login. Lalu lem di sini kita ganti dengan aktor-aktor yang tadi karena aktornya cuma 2. Kita bikin saja di sini pengguna dan juga sistem di lem satunya. Oke, seperti ini ya. Artinya setiap activity yang ada di sini maka itu dilakukan oleh pengguna. Sebaliknya ketika dia berada di sini maka itu akan dilakukan oleh sistem. Oke, kita
jelaskan dulu apa saja simbol yang ada di sini ya, yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada ini, simbol star. Simbol star ini menggambarkan dari mana atau siapa yang memulai aktivitinya terlebih dahulu. Karena ini login, tentunya yang akan memulainya itu adalah pengguna ya. Nah, lalu untuk membuat aktivitasnya itu bisa kita simbolkan dengan apa nih, seperti persegi panjang ini ya, tetapi sudutnya tidak spesiku. Ini state, dia judulnya state. Nah, ini dinamakan dengan activity atau state. Nah, apa yang dilakukan oleh pengguna itu bisa kita tuliskan di sini judulnya. Itu kita beri relasinya dulu ya, karena di sini juga menggunakan relasi atau ini foto ya. Tanda panah seperti ini dari start menuju intinya. Oke, kita bikin dulu sini. Apa yang dilakukan pengguna untuk login pertama kali? Tentunya dia harus mengakses websitenya terlebih dahulu atau mengklik websitenya. Mengakses website. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh pengguna? Setelah itu maka dia harus login. Mereka harus login ya. Mereka harus melakukan login. Login. Setelah pengguna melakukan login, lalu siapa lagi yang akan bekerja? Ini adalah sistem. Sistem akan melakukan verifikasi dari akun yang diloginkan oleh penggunanya. Nah, ini control flow-nya tinggal ditarik-tarik aja ya, sesuaikan. Verifikasi akun. Nah, ini dia memverifikasi, tentunya jawabannya bisa antara akunnya valid atau akunnya tidak valid, dan itu membutuhkan yang namanya decision. Decision ini dilambangkan dengan ini, bentuk ini ya, ini. Nah, simbol ini dinamakan dengan decision ya, jadi nanti ini akan mengambil keputusan dari sistemnya apakah akunnya itu valid atau tidak. Kita arahkan dulu ke sini. Apa yang terjadi ketika akun yang dimasukkan pengguna itu tidak valid? Kita arahkan dulu ke sini. Karena kita ingin menggambarkan yang tidak valid yang terlebih dahulu, kita ganti no ya. Kurang jelas, panjangkan lagi. Ketika kita ganti namanya sign error. Oke, nah artinya setelah sistem melakukan verifikasi akunnya dan ternyata akunnya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error. Setelah pesan error muncul, maka sistem pun akan meminta pengguna melakukan login ulang. Seperti itu aja. Lalu apa yang terjadi ketika pengguna memasukkan akun yang valid atau tervalidasi oleh sistemnya? Diganti dengan yes. Ini mengalihkan pengguna di halaman utama.
ketika akunnya itu valid, ya yes di sini, maka sistem akan mengalihkan pengguna ke halaman utama, jadi bukan ke login lagi. Ya, artinya di sini activity diagram untuk login itu berakhir karena loginnya sudah berhasil kan, dan sistem juga sudah mengalihkan pengguna ke halaman utama. Nah, untuk mengakhirinya kita bisa menggunakan simbol N ini ya. Nih, mirip seperti simbol star, tetapi dia tidak full warna hitam solid begitu ya. Jadi kita arahkan saja. Nah, seperti ini. Seperti ini kira-kira ya. Bagaimana tampilan dari activity diagram metode swimlane. Jadi sudah jelas ya, ini pengguna itu melakukan ini, sedangkan sistem melakukan yang ini. Nah, oke, jadi selanjutnya itu saya akan membuat sisa dari use case-nya. Ya, karena ini sudah buat satu, jadi tersisa 5 buah use case lagi untuk dibikinkan activity diagramnya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat saja ya. Jika nanti ketika udah jadi semua, baru saya jelaskan satu persatu. Dan untuk pembuatannya itu juga sama ya, seperti ini, menggunakan simbol star, menggunakan ini state untuk aktivitasnya, relasi, menggunakan decision jika dibutuhkan, lalu ada juga simbol N untuk mengakhiri activity diagramnya. Oke, saya akan bikin preview dulu ya. Di sini sudah selesai ya, membuat activity diagramnya sudah saya buat sesuai dengan use case yang ada tadi. Nah, ini sudah saya jelaskan, lalu berlanjut saja ke yang tampilkan game. Sama seperti yang tadi, ini dimulai dengan melalui pengguna terlebih dahulu, yaitu ketika pengguna mengakses halaman utama dan sistem akan menyampaikan game. Setelah game ditampilkan, maka pengguna bisa memilih gamenya. Setelah pengguna memilih game yang ingin ditopakkan, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman top up. Selanjutnya itu input data akun game. Ini dilakukan oleh pengguna juga. Pertama, pengguna mengakses halaman top up tadi, lalu sistem akan meminta input data akun game pada pengguna. Setelah itu pengguna akan melakukan input username dan ID akun game. Jadi ini sesuai dengan game yang dipilih pengguna sebelumnya ya. Setelah itu sistem akan melakukan pencarian akun gamenya, mencari apakah akun game itu ditemukan apa tidak. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul pesan akun tidak ditemukan, lalu pengguna bisa melakukan input data akun ulang. Ini menginput username ID-nya itu diulang lagi. Nah, ketika akun ditemukan itu benar atau ditemukan dari akun yang diinput oleh pengguna, maka sistem akan mengalihkan pengguna ke paket top up. Di sini ada tampilkan paket top up. Ketika pengguna sudah mengakses paket top up, maka sistem akan menampilkan paket top up tersebut. Setelah itu pengguna membeli paket top up-nya, lalu sistem akan menyimpan pilihan pengguna yang sudah pengguna pilih. Lalu sistem akan mengalihkan pengguna ke pembayaran. Nah, di pembayaran di sini dilakukan oleh pengguna terlebih dahulu. Pengguna akan memilih metode pembayarannya. Setelah itu, setelah dipilih, sistem akan menggunakan proses berdasarkan pilihan pengguna. Nah, di sini ada penentuannya. Apakah pengguna ingin menggunakan e-wallet? Jika tidak, maka prosesnya akan menggunakan kartu akun. Sedangkan jika iya, maka prosesnya akan menggunakan e-wallet, karena pada sistem yang saya gunakan ini hanya terdapat 2 buah metode pembayaran, yaitu antara e-wallet dan juga virtual akun. Nah, tapi apapun itu metode pembayarannya, harus pengguna akan tetap melakukan konfirmasi pembayaran, baik itu ketika dia menggunakan virtual akun ataupun menggunakan
di wallet. Kita tetap akan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah itu berakhirlah activity diagram dari pembayaran. Nah, lalu yang terakhir ada activity diagram untuk use case tampilkan bukti pembayaran. Ketika pengguna sudah menyelesaikan pembayarannya, maka sistem akan menampilkan bukti pembayaran. Nah, selanjutnya pengguna bisa menyimpan bukti pembayaran tersebut. Lalu berakhirlah activity diagram dari tampilkan bukti pembayaran. Itu ya tadi tutorial membuat use case diagram dan juga activity diagram. Ini ya hasil kerja kita tadi ya. Ini berupa use case diagram yang ada aktor, ada use case, container, dan juga relasinya. Lalu di sini ada activity diagram dengan metode Swimlane. Di sini sudah saya buat contohnya sebanyak 6 buah use case berdasarkan use case diagram tadi ya. Dan di sini sudah terlihat jelas ketika kita membacanya dari kiri ke kanan ini sudah saya susun ya. Susun berdasarkan alurnya itu bagaimana. Jadi ketika kita baca, maka akan tergambar lah bagaimana prosesnya dari awal pengguna itu login ke website, terus memilih game yang ingin di-top up-kan, lalu menginput data akun gamenya. Setelah itu memilih nominal top up atau paket top up yang diinginkan oleh pengguna. Setelah itu melakukan pembayaran, lalu hingga akhirnya pengguna mendapatkan bukti pembayaran dari sistem, yang artinya proses transaksi antara pengguna dan juga sistem itu telah berhasil. Baik, saya kira hanya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait tentang use case diagram dan juga activity diagram dengan studi kasus sistem top up game online. Di sini saya juga masih belajar, jadi apabila terdapat salah kata ataupun salah pengertian dari penjelasan saya tadi, mohon dikoreksi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.